Kembali ketemu pada hari ini dengan Associate Profesor Dr. Janin Ginting, MH/MKN. Hari ini saya akan menjelaskan prosedur hukum acara pidana yang sama-sama kita ketahui bahwasannya hukum acara pidana itu yang mengatur tentang proses pra-adjudikasi, adjudikasi, dan pasca-adjudikasi. Kita akan melihat bagaimana proses hukum acara di Indonesia terkait dengan prosedur, ya, mulai dari laporan polisi sampai eksekusi terhadap putusan pengadilan. Nah, dalam konteks hukum acara di Indonesia ini, kita mengenal 3 prosedur. Pertama yang namanya pra-adjudikasi, yang kedua adjudikasi, dan pasca-adjudikasi. Nah, kalau kita lihat di sini, pra-adjudikasi, ini pra-adjudikasi kita lihat adanya, pertama sekali adanya laporan, ya, laporan dari korban atau laporan dari pihak ketiga yang mengalami suatu tindak pidana. Nah, tindak pidana itu dilaporkan, lalu dari laporan tersebut, maka setelah laporan diterima akan dilihat apakah laporan tersebut patut, ya, untuk diperiksa, dan apakah peristiwa tersebut adalah suatu peristiwa pidana. Prosedur pertama adalah prosedur penyelidikan. Apa yang dimaksud dengan penyelidikan? Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dan menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Jadi dalam proses penyelidikan ini yang perlu diperlihatkan, yang perlu untuk ditemukan adalah apakah peristiwa tersebut sebagai suatu peristiwa pidana atau tidak, dan bisa nggak nanti peristiwa itu bisa ditingkatkan menjadi penyidikan. Nah, kalau nanti sampai suatu peristiwa pidana itu, peristiwa itu dianggap suatu peristiwa pidana, maka dilanjutkan dengan prosedur penyidikan. Nah, prosedur penyidikan ini adalah prosedur yang harus dilalui setelah diketahui bahwasannya itu adalah peristiwa pidana. Nah, dalam proses criminal justice system, konteks penyidikan ini mempunyai peran penting dalam proses hukum acara pidana. Di sini yang melakukan subjek pelakunya adalah penyidik. Siapa penyidik itu? Nah, dalam ketentuan pasal 6 sampai dengan pasal 10 dikatakan penyidik adalah Kepolisian Republik Indonesia dan juga penyidik pegawai negeri sipil. Jadi ada 2 penyidik, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik pegawai negeri sipil yang ada di setiap kementerian yang memang ditugaskan untuk melakukan penyidikan. Nah, apa-apa saja yang dilakukan dalam proses penyidikan ini? Nah, kita lihat beberapa. Pertama, proses pemanggilan para pihak, yaitu pelapor, saksi-saksi yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri suatu kejadian tersebut. Para ahli, dilakukan pemanggilan. Bagaimana proses pemanggilan? Proses pemanggilan tersebut harus sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ya, contoh, pemanggilan tersebut untuk dipanggil minimum dari hari pemeriksaan dan surat pemanggilan rentang waktu 3 hari, yaitu apabila dalam suatu wilayah. Kalau di luar wilayah bisa sampai 1 minggu, suratnya harus diterima dulu, baru seminggu kemudian adalah waktu pemeriksaan. Jadi proses pemanggilan terhadap para pihak itu juga harus sesuai dengan ketentuan KUHP yang berlaku di Indonesia ini. Setelah proses pemanggilan, maka ada yang namanya proses pemeriksaan. Siapa yang diperiksa dan bagaimana cara memeriksanya tentu juga harus menurut hukum acara pidana yang benar. Contoh, pemeriksaan itu dilakukan terhadap pelapor, terhadap saksi, dan terhadap tersangka kalau memang sudah jadi tersangka. Lalu kepada ahli, ya. Nah, ini hal yang berbeda. Pemeriksaan terhadap saksi di ketentuan KUHP kita tidak diharuskan didampingi oleh kuasa hukum. Tapi pada umumnya
ya saksi juga bisa didampingi oleh kuasa hukum. Sedangkan pemeriksaan terhadap tersangka, ya terhadap tersangka yang tindak pidana ancaman pidananya di atas 5 tahun, itu pada umumnya ya harus dimintakan pendampingan oleh penasihat hukum. Kalau sampai orang tersebut tidak memiliki penasihat hukum, maka harus ada kewajiban negara untuk menyediakan penasihat hukum bagi orang tersebut. Ya, nah apalagi ancaman pidananya hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Ya, nah untuk ahli juga diperiksa. Ya, tetapi ahli yang diperiksa tersebut harus disumpah, ya, karena ahli memberikan keterangannya yang kemungkinan nanti dalam sidang pengadilan dia tidak bisa hadir, sehingga perlu disumpah. Nah, pemeriksaan tersangka juga demikian, ya, tersangka harus didampingi. Lalu kita lihat lagi yang berikutnya, yaitu pemeriksaan ini harus menjunjung tinggi hak asasi manusia. Artinya apa? Terhadap pemeriksaan tersebut tidak boleh diintimidasi, karena yang dicari adalah kesalahan orang tersebut, bukan orangnya yang dianggap salah. Kita harus menganut prinsip apa? Prinsip praduga tak bersalah, sehingga orang tersebut tidak bisa minta untuk mengakui perbuatannya dengan siksaan, tetapi dengan teknik dan juga kemampuan penyidik harus membuktikan dengan 2 alat bukti bahwasannya orang tersebut layak untuk dijadikan tersangka atau ditingkatkan penyidikannya. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan tersebut, unsur-unsur lagi yang ada di penyidikan yaitu adalah penangkapan. Penangkapan adalah penangkapan yang dilakukan ada 2. Pertama, penangkapan yang dilakukan pada saat melakukan tindak pidana itu disebut sebagai tertangkap tangan, atau penangkapan didasarkan karena laporan tadi, pengembangan suatu perkara sehingga perlu seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana dilakukan penangkapan. Setelah penangkapan, maka selanjutnya yaitu penahanan. Konteks penahanan ini di Indonesia harus memiliki 2 syarat. Syarat pertama yaitu syarat subjektif. Syarat kedua yaitu syarat objektif. Syarat subjektif mengatakan penahanan itu dilakukan apabila ada kekhawatiran. Ini teori khawatir. Khawatir melarikan diri, khawatir menghilangkan barang bukti, atau khawatir mengulangi lagi perbuatannya. Ini namanya teori khawatir subjektivitas. Jadi kalau sampai penyidik merasa khawatir terhadap seorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, maka dia bisa ditahan karena teori kekhawatiran tersebut. Yang berikutnya yaitu syarat objektif. Syarat objektif itu dilihat dari berapa besar atau berapa lama jangka waktu hukumannya dari pasal tersebut. Kalau tindak pidana yang ancaman pidananya di atas 5 tahun, maka ada kewenangan dari penyidik untuk melakukan penahanan. Jadi dari 2 syarat-syarat ini, maka dapat ditentukan apa kewenangan dari penyidik. Apakah dia mau menahan karena khawatir melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya, atau dia karena memang sudah memenuhi syarat objektif. Tapi yang perlu diperhatikan dalam proses penyidikan, harusnya penahanan tersebut harus dilakukan dengan hati-hati. Kenapa? Karena penahanan tersebut merupakan pengambilan hak asasi manusia, hak kebebasan orang, karena dia dimasukkan dalam rumah tahanan atau rutan. Ya, dan penahanan tersebut harus didasarkan kepada surat yang diberitahukan kepada keluarga dan diberitahukan kepada jaksa dan juga kepada para pihak, ya, yaitu pelapor. Selain penahanan, yang dilakukan yang berikutnya adalah penyitaan. Apa itu penyitaan? Penyitaan itu adalah upaya paksa, ya. Penyitaan itu bisa dilakukan penyitaan terhadap barang atau terhadap surat-surat. Nah, penyitaan terhadap barang-barang, benda sitaan, baik barang itu wujudnya benda-benda yang bergerak, ya. Jadi barang dalam konteks benda bergerak.
dapat langsung diambil, lalu disita, lalu dibuat surat perintah penyitaan dan serah terima barang. Selain penyitaan terhadap barang, ada yang disebut penyitaan terhadap surat-surat. Ya, surat-surat artinya barangnya tidak perlu disita, tetapi surat-suratnya. Seperti apa? Seperti tanah, surat tanah, ya, surat bangunan. Bangunannya tidak perlu disita, tapi surat-suratnya yang lakukan penyitaan. Nah, proses penyitaan ini adalah upaya paksa mengambil barang orang lain, sehingga prosedurnya juga harus didasarkan kepada hukum acara yang benar. Lalu dilakukan penggeledahan. Biasanya konteks penggeledahan dengan penyitaan ini adalah berbarengan. Setelah dilakukan penggeledahan, apakah penggeledahan terhadap rumah atau ruangan atau penggeledahan terhadap badan seseorang, maka setelah penggeledahan dilakukan penyitaan. Ya. Nah, penggeledahan terhadap ruang di tempat ruangan tertutup, ruangan terbuka, ya, terhadap barang-barang tersebut harus disaksikan minimum 2 orang. Ya. Jangan sampai nanti ada penyitaan lalu barang sitaannya ternyata tidak dijadikan barang bukti, sehingga harus ada disaksikan ya dalam proses penyitaan tersebut. Apakah penyitaan itu terhadap penyitaan barang, apa penyitaan itu terhadap penyitaan badan, ya. Nah, itu dilakukan. Nah, setelah penggeledahan, maka inilah semua proses penyidikan. Setelah proses penyidikan ini dilakukan, maka didapatlah 2 bukti, dan dengan 2 bukti itu maka dapat ditentukan siapa tersangkanya. Nah, pertanyaannya, kapan seorang itu dapat dijadikan tersangka? Apakah sebelum penyidikan, di tengah-tengah penyidikan, atau di akhir penyidikan? Ya, itu tidak menjadi hal yang masalah, karena penyidikan sendiri dikatakan di sini adalah penyidikan untuk mengumpulkan bukti. Jadi penyidikan adalah proses daripada penyidik sesuai dengan aturan perundang-undangan untuk mengumpulkan barang bukti, di mana dengan barang bukti tersebut dapat ditentukan siapa pelaku tindak pidananya, siapa tersangkanya. Nah, kalau sudah ditentukan tersangkanya dan sudah punya 2 alat bukti yang cukup, maka proses penyidikan ini pada akhirnya sampai pemberkasan. Pemberkasan ini, pelimpahan berkas ini akan disampaikan kepada jaksa penuntut umum. Nah, proses pelimpahan kepada jaksa penuntut umum ini yang sering kita sebut sebagai pelimpahan tahap pertama. Tahap pertama artinya pelimpahan berkas-berkas perkara yang sudah lengkap diperiksa oleh penyidik. Kalau nanti sudah lengkap, maka jaksa penuntut umum akan menyampaikan yang namanya pemberitahuan P21. Artinya apa? Artinya berkas perkara sudah lengkap, dinyatakan lengkap, dan akan disiapkan untuk membuat surat dakwaan. Pelimpahan tahap pertama adalah surat-surat. Pelimpahan tahap kedua yaitu terhadap orang, kalau orang itu ditahan. Jadi dengan pelimpahan P21 ini, maka kewenangan penahanannya bukan lagi di dalam penyidikan dan penyidik, tetapi sudah dilimpahkan kepada jaksa. Nah, setelah jaksa melakukan pelimpahan tahap pertama dan kedua, maka jaksa harus mempersiapkan yang namanya surat dakwaan. Nah, surat dakwaan inilah yang menjadi dasar nantinya untuk menerangkan kronologi perbuatan terdakwa tersangka ini, apakah dapat dipidana atau tidak dipidana. Nah, setelah surat dakwaan disiapkan, maka surat dakwaan itu harus sudah dapat didaftarkan di pengadilan negeri, di mana lokus delikti suatu perbuatan pidana itu terjadi atau dilakukan. Nah, jadi inilah semua proses pra-adjudikasi, ya. Pra-adjudikasi mulai dari laporan tindak pidana, lalu sampai penyelidikan, penyidikan, pelimpahan perkara kepada kejaksaan, kejaksaan membuat surat dakwaan, dan nanti langsung membuat pendaftaran. Nah, setelah pra-adjudikasi, kita masuk sekarang pada proses adjudikasi. Apa itu proses adjudikasi? Adjudikasi adalah proses persidangan, proses hukum acara yang terjadi di pengadilan negeri, ya. Dan juga nanti ada upaya hukum, itu masih juga konsep adjudikasi. Nah, kita coba lihat apa yang menjadi prosedur
beracara di pengadilan negeri dalam kasus pidana. Kita lihat, adjudikasi pertama sekali tadi surat dakwaan didaftarkan. Setelah didaftarkan, maka pengadilan akan menentukan siapa majelis hakim yang akan memeriksa perkara tersebut dan kapan sidang pertama tersebut. Sidang pertama maka dilakukan pemanggilan. Cara-cara pemanggilan terhadap para pihak juga harus sesuai dengan aturan hukum. Minimum dipanggil yaitu paling lama suratnya sudah disampaikan 3 hari, ya, 3 hari sebelum hari sidang dimulai. Nah, kalau kita lihat di sini, pembacaan surat dakwaan ini dibacakan, ya, oleh siapa? Dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan. Setelah surat dakwaan dibacakan, maka penasihat hukum atau terdakwa. Nah, di sini sudah kedudukannya sebagai terdakwa. Kalau pra adjudikasi dia masih tersangka. Terdakwa bisa mengajukan eksepsi. Eksepsi atas apa? Eksepsi atas surat dakwaan. Pada umumnya, eksepsi itu memenuhi suatu unsur-unsur di mana dakwaan itu secara formil tidak sesuai dengan aturan hukum acara. Apa saja sebenarnya yang bisa dicantumkan dalam eksepsi tersebut? Eksepsi tersebut contohnya dia menyatakan bahwasannya dakwaan JPU tersebut tidak cermat, tidak lengkap, dan tidak jelas. Tidak cermat karena dakwaan jaksa tersebut, ya, tidak sesuai dengan ketentuan pasal-pasal yang ditentukan. Tidak jelas, kabur, ya. Contohnya tempat terjadi perkaranya di mana, ya, tempusnya di mana, dan tidak lengkap. Tidak lengkap artinya apa? Bukti-bukti yang dihadirkan juga tidak lengkap. Jadi tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap ini menjadi dasar pengajuan eksepsi daripada penasihat hukum ataupun terdakwanya tersebut. Nah, eksepsi juga bisa menyangkut tentang gugatannya kabur, ya, kabur, atau kasus ini bukan merupakan kasus pidana, harusnya kasus perdata atau tata usaha negara. Nah, dengan konteks seperti ini, maka eksepsi ini akan mematahkan dakwaan-dakwaan tersebut. Nah, lalu eksepsi ini dijawab oleh jaksa penuntut umum dengan jawaban atas eksepsi, ya, jawaban atas eksepsi yang menyatakan, ya, artinya menyatakan keberatan terhadap eksepsi ini tidak benar. Lalu, setelah jawaban atas eksepsi, maka giliran hakim akan memutuskan. Namanya adalah putusan sela. Apa itu putusan sela? Putusan sela adalah putusan sebelum putusan akhir. Jadi dia hanya memeriksa keberatan daripada eksepsi daripada penasihat hukum ataupun terdakwa tersebut, ya. Dan ini sebenarnya tidak menyangkut kepada pokok perkara apakah terbukti atau tidak terbukti. Dia tadi hanya menyangkut jawaban tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap. Nah, setelah putusan sela ini, putusan selanya apa isinya? Putusan sela itu bisa dua. Pertama, menerima atau menolak putusannya. Ya, menerima atau menolak. Kalau putusannya menerima, maka eksepsi tersebut dapat diterima, maka putusannya adalah need overclass. Tidak dapat diterima dakwaan jaksa penuntut umum. Artinya apa? Artinya dakwaannya harus dirubah, ditambah, atau ada kekurangan lain sehingga harus lagi dilakukan penyidikan. Nah, kalau ternyata dakwaannya eksepsi diterima, maka tidak boleh lagi melanjutkan prosedur. Nah, selain eksepsi diterima, bisa juga eksepsinya ditolak. Nah, bagaimana kalau eksepsi ditolak? Kalau eksepsi ditolak, maka prosedurnya tersebut tetap dijalankan. Ya, prosedur pelaksanaannya dilaksanakan. Apa langkah berikutnya kalau eksepsinya ditolak? Ya, nah, kalau eksepsi ditolak, maka selanjutnya adalah pemeriksaan terhadap para saksi-saksi. Ya, yang diperiksa
tentu saksi-saksi dari jaksa penuntut umum yang pada awalnya dilakukan berita acara pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut. Ya, nah saksi-saksi ini tentunya ya adalah saksi yang melihat sendiri, mendengarkan sendiri, dan mengalami sendiri. Selain saksi-saksi tersebut juga akan diperiksa ahli, ya, ahli yang terkait dengan keterangan-keterangan tersebut sehingga menguatkan dakwaan jaksa penuntut umum bahwa jaksa adalah benar. Nah, ini semua saksi-saksi ini disebut saksi ad charge, ya, saksi de charge. Ini saksi de charge, saksi yang memberatkan, ya, saksi de charge, saksi yang memberatkan. Nah, setelah saksi de charge ini, maka masuklah keterangan-keterangan saksi dari terdakwa atau penasihat hukumnya. Apakah dia fakta, apakah dia ahli. Ini disebut sebagai saksi ad charge. Saksi ad charge adalah saksi yang menerangkan. Sebenarnya nomenklaturnya ini agak saya kurang setuju kalau saksi yang meringankan, karena saksi ini sebenarnya bukan hanya meringankan tapi juga mematahkan, atau juga saksi yang ingin menyatakan suatu perbuatan itu tidak dilakukan atau tidak terbukti. Kalau meringankan seakan-akan sudah terbukti tapi mengurangi hukuman. Ya, jadi nomenklaturnya harusnya saksi daripada penasihat hukum, bukan saksi yang meringankan. Nah, setelah pemeriksaan saksi-saksi dari jaksa penuntut umum, lalu dari penasihat hukum, maka nanti terakhir adalah pemeriksaan terhadap terdakwa. Nah, prosedur pemeriksaan terhadap saksi-saksi ini harus juga sesuai dengan Kitab Hukum Acara Pidana. Ya, saksi harus disumpah. Ya, nah, kalau ada pertentangan antara keterangan saksi di sini di persidangan dengan di pengadilan, maka yang digunakan adalah keterangan saksi yang ada di pengadilan. Ya, jadi keterangan yang digunakan adalah keterangan saksi, walaupun nanti saksinya berbeda, keterangannya di BAP dengan di pengadilan, maka yang digunakan di pengadilan. Ya, di pengadilan. Demikian juga saksi-saksi yang lain yang diperiksa. Lalu setelah pemeriksaan terhadap saksi ini, maka selanjutnya adalah pemeriksaan terhadap terdakwa. Pemeriksaan terhadap terdakwanya diperiksa tidak disumpah. Kenapa terdakwa tidak disumpah? Karena kecenderungan terdakwa akan memberikan keterangan yang tidak benar. Kalau sampai dia disumpah, maka bisa kena pasal tentang memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Ya, kalau memberikan keterangan di bawah sumpah ada pidananya. Jadi semua saksi-saksi fakta ini yang melihat sendiri, mendengarkan sendiri disumpah. Kalau dia memberikan keterangan yang palsu, maka dia bisa dikenakan pidana. Tapi kalau terdakwa tidak disumpah, karena kalau orang bersalah, tentu dia membela diri keterangannya bisa berbeda dari apa yang diperbuatnya, sehingga tidak boleh sampai 2 kali kena pidana nanti. Jadi tidak disumpah sehingga tidak ada alasan untuk mempidana kalau dia memberikan keterangan yang tidak benar. Nah, setelah ini maka masuklah kepada tuntutan. Nah, apa itu tuntutan? Tuntutan itu yang berisi tentang apa? Berisi tentang pasal-pasal yang dijadikan dasar untuk menuntut dan berapa lama tuntutan tersebut ya dimohonkan kepada hakim supaya terdakwa itu dihukum. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, jadi setelah jaksa penuntut umum melihat proses dari keterangan para saksi-saksi dan fakta-fakta dan segala macam dan bukti-bukti surat yang ada ini, maka dia bisa menyimpulkan bahwasannya terdakwa layak untuk dihukum berapa tahun sesuai dengan pasal yang didakwakan tersebut. Nah, bisa saja dalam tuntutan ini ya pasal-pasal yang didakwakan itu tidak sama, dikurangi. Contohnya di sini ada dakwaannya ada 3 pasal, tapi ternyata dalam tuntutannya cuma 1 pasal. Ada pasal-pasal yang dikurangi. Tetapi tidak boleh pasal-pasal itu diganti dengan pasal-pasal lain. Setelah dalam proses pemeriksaan ditemukan ada suatu pasal lalu jaksanya mengganti, itu nggak boleh. Karena kalau dia mengganti harus pemeriksaan awal, karena keterangan para saksi-saksi yang diperiksa tersebut hanya keterangan yang terkait dengan pasal-pasal tersebut. Ya, jadi kalau ada pasal tiba-tiba dimasukkan sendiri JPU, sementara saksi-saksi lain nggak pernah diperiksa terkait dengan pasal tersebut, maka itu tidak boleh.
Tapi kalau pasal-pasalnya tadi ada 3 lalu jadi 2, cuma 1 saja yang terbukti, itu boleh karena dari awal sudah diterapkan pasal-pasal tersebut. Nah, juga dalam tuntutan ini dimasukkanlah berapa tahun tuntutan yang dimohonkan kepada terdakwa tersebut. Apakah 8 tahun, 5 tahun, segala macam. Ini ada dalam tuntutan tersebut. Ya, dalam tuntutan tersebut. Nah, setelah tuntutan ini, maka penasihat hukum itu atau terdakwa mengajukan pembelaan. Istilahnya adalah pledoi. Pledoi yaitu pembelaan. Ya, pledoi. Kalau tuntutan namanya apa? Requisitor. Requisitor tuntutan. Kalau ini namanya pledoi atau pembelaan. Nah, pembelaan ini adalah suatu dalil argumentasi yang dikemukakan oleh terdakwa dan atau penasihat hukumnya yang menyatakan kalau sebenarnya dia tidak bersalah, tidak terbukti, atau juga dia mungkin menyatakan bersalah tapi dia minta pengampunan. Bisa saja masuk dalam pembelaan tersebut. Jadi pembelaannya dilakukan ada 2. Pembelaan pertama yaitu pembelaan yang dibuat oleh terdakwa sendiri atau pembelaan yang dibuat oleh penasihat hukumnya. Jadi penasihat hukum juga bisa membuat bersama-sama dengan terdakwanya. Nah, pembelaan itu berisi apa? Berisi tentang bahwa unsur-unsur pidana yang didakwakan kepada orang tersebut ternyata tidak terbukti, atau dia mempunyai alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang menyatakan dia melakukan suatu perbuatan pidana tersebut sehingga tidak bisa dipidana. Ya, nah itulah pembelaan ini menjadi sangat penting ya bagi penasihat hukum dan juga bagi terdakwa. Nah, setelah pledoi pembelaan itu, maka pledoi pembelaan ini akan ditanggapi dengan namanya replik. Replik ini berisi tentang apa? Sanggahan-sanggahan terhadap pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum. Lalu replik ini akan dijawab dengan duplik. Ya, duplik ini adalah jawaban terhadap replik yang diajukan oleh penasihat hukum. Nah, setelah ini maka ada putusan. Ya, putusan pengadilan terkait dengan pemeriksaan ini dari awal sampai akhir. Nah, putusan nanti, apakah putusan isinya? Putusan itu ada 3 isinya. Pertama, putusan itu menyatakan bahwasanya seseorang ini terbukti melakukan tindak pidana sehingga orang ini dihukum. Ya, dia terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana, dia dihukum. Atau tidak terbukti melakukan suatu tindak pidana dengan 2 alasan. Sehingga putusannya nanti bisa lepas dari segala tuntutan hukum atau bebas. Ya, apa bedanya antara bebas dan lepas? Kalau lepas dari segala tuntutan hukum, itu artinya perbuatan orang itu ada, nyata perbuatannya. Tapi perbuatannya itu tidak bisa dipidana. Kenapa tidak bisa dipidana? Karena perbuatannya itu bukan ranah hukum pidana. Bisa ranah hukum perdata, bisa ranah hukum yang lain di luar hukum pidana. Atau perbuatannya itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dapat memiliki unsur pemaaf dan pembenar. Ya, sebagaimana dimaksud dalam KUHP dalam pasal 44, pasal 49, 50, 51, 52. Nah, itu ada segala unsur pemaaf. Sehingga putusannya lepas dari segala tuntutan hukum. Tapi kalau bebas, maka berarti dakwaan JPU tidak bisa dibuktikan kalau unsur-unsur itu memenuhi didasarkan kepada bukti-bukti. Jadi bukti-bukti yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum tidak cukup membuktikan kalau perbuatan terdakwa tersebut sama dengan perbuatannya yang dituntut sesuai dengan pasal-pasal tersebut. Nah, kalau tidak terbukti, maka unsur-unsurnya tidak terbukti, barang buktinya tidak cukup, maka pengadilan akan menyatakan bebas dari segala tuntutan hukum. Nah, inilah di masyarakat sering ada yang bilang bebas murni, kalau lepas bebas tidak murni. Nah, setelah putusan tersebut, maka proses adjudikasinya adalah proses di mana juga bisa mengajukan yang namanya upaya hukum. Kalau putusannya itu adalah putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, maka orang tersebut tidak boleh mengajukan upaya hukum banding. Upaya hukum banding hanya boleh diajukan oleh tersangka, terdakwa, ya, atau dilakukan oleh JPU apabila memang hukumannya dianggap belum memberatkan oleh JPU atau sangat memberatkan oleh terdakwa, sehingga
dia bisa mengajukan banding lalu mengajukan kasasi. Ya, nah itu upaya hukum yang dilakukan oleh para pihak sehubungan dengan putusan